Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini kami akan membahas isu atau permasalahan global tentang polusi. Apa sih polusi itu? Nah, polusi yaitu adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan polusi adalah suatu perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Apa yang menyebabkan adanya polusi? Nah, yang menyebabkan adanya polusi yang pertama yaitu pembakaran hutan. Pembakaran hutan yang dimaksud adalah di mana sekelompok orang yang melakukan pembakaran hutan secara sengaja sehingga dapat merugikan banyak orang karena asap yang dikeluarkan akan mencemari udara. Selain itu akan menimbulkan bencana-bencana lain seperti banjir. Selain pembakaran hutan, ada juga asap pabrik, asap kendaraan, dan pembakaran sampah yang memicu adanya polusi. Yang berikutnya yaitu membuang sampah ke sungai. Dengan melakukan membuang sampah ke sungai dapat mencemari air sungai dan akan menimbulkan berbagai penyakit. Selain sampah, limbah pabrik yang dibuang ke sungai dapat juga mencemari air sungai ya. Pencemaran atau polusi itu ada dua, yaitu pencemaran air dan polusi udara. Pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah proses menurunnya atau rusaknya kualitas air di sungai, laut, dan danau. Polusi air adalah masalah serius yang dihadapi oleh berbagai negara sehingga menjadi masalah bersama di seluruh dunia. Kerusakan air biasa ditandai dengan perubahan warna, rasa, serta bau air. Penyebab polusi air itu diakibatkan oleh sampah organik, sampah non-organik, limbah industri, limbah pertambangan, bom ikan, limbah peternakan dan perikanan, limbah pertanian, tumpahan minyak di laut, limbah deterjen dan sabun. Ciri-ciri pencemaran air. Air yang mengalami polutan memiliki ciri yang berbeda-beda. Contoh air minum yang mengalami perubahan pada rasa meskipun baunya sukar dideteksi. Bau yang menyengat akan timbul pada pantai laut, sungai, dan danau yang terpolusi. Selanjutnya adalah polusi udara. Polusi udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisika atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah tertentu sehingga dapat mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer dan mempunyai efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan mineral. Bahan pencemaran udara itu ada dua. Yang pertama yaitu polutan primer. Polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu dan dapat berupa gas yang terdiri dari karbon, senyawa sulfur, senyawa nitrogen, dan senyawa halogen. Yang kedua yaitu polutan sekunder. Biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia. Polutan sekunder ini mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang tidak stabil. Penyebab pencemaran udara itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam dapat terjadi dari aktivitas alam di sekitar kita seperti
gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik, dan kebakaran hutan. Faktor kedua yaitu faktor manusia, seperti pembakaran sampah, polusi kendaraan, dan kegiatan rumah tangga yang menghasilkan seperti gas, debu, grit, dan yang lain. Zat yang terkandung dalam pencemaran udara itu ada karbon monoksida, nitron dioksida, sulfur oksida, ozon, hidrokarbon, klorin, partikulat, debu, dan timah. Ini saya akan membahas mengenai dampak terjadinya polusi. Nah, kalian sadar nggak sih bahwa di negara kita Indonesia ini, sebagian besar rusaknya lingkungan dan gangguan kesehatan itu disebabkan oleh adanya polusi. Polusi yang terjadi di negara kita Indonesia ini dapat mencemari air, udara, tanah, cahaya, suara, dan lain sebagainya. Penyebab umum terjadinya polusi ini disebabkan oleh adanya asap dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik industri, dan limbah-limbah yang ada pada aliran sungai, serta penggunaan pestisida yang berlebihan. Dengan adanya polusi ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun gangguan kesehatan diri kita sendiri. Nah, sekarang untuk lebih mengetahui apa-apa saja dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya polusi ini, mari kita simak video berikut ini. Polusi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada polusi udara, yang kedua polusi air, yang ketiga polusi tanah. Pertama, saya akan membahas dampak adanya polusi udara. Polusi udara memiliki dampak bagi kesehatan diri kita sendiri, diantaranya seperti yang pertama gangguan saluran pernapasan, kedua serangan jantung, ketiga kanker pada berbagai organ tubuh manusia, keempat gangguan reproduksi, kelima hipertensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat adanya polusi air. Dampak dari adanya polusi air bisa menyebabkan yang pertama meracuni sumber air minum sehingga menyebabkan keracunan hingga kematian. Kedua, pendangkalan dasar perairan. Ketiga, kematian dari biota-biota yang tinggal di air seperti plankton dan ikan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya polusi tanah. Dengan adanya polusi tanah bisa menimbulkan dampak seperti yang pertama, hilangnya lahan subur untuk pertanian, kedua, berkurangnya tutupan tanah, ketiga, berkurangnya makanan ternak yang digembalakan, keempat, hilangnya humus tanah, kelima, tanah menjadi beracun. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya polusi udara, polusi air, serta polusi tanah. Berikut ini penanggulangan pencemaran air. 1. Menciptakan jalur hijau untuk mempertahankan area resapan air. 2. Pemanfaatan musuh dan parasitoid dalam pemberantasan hama. 3. Hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. 4. Jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau di danau. 5. Mengelola penggunaan deterjen dengan baik. 6. Pengelolaan limbah cair dari pabrik industri dengan benar. 7. Kawasan industri harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. 8. Pencemaran AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. 9. Mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik dan kompos. 10. Membuat penampungan limbah sapi tank.
Inilah cara untuk mencegah pencemaran udara. 1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. 2. Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. 3. Mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air. 4. Membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi termal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu pemukiman. 5. Mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. 6. Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi karena salah satu kegunaan tanaman sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain.